Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Barengan sama India Arisa, hari ini kita akan ngobrol sama seorang musisi yang ini pengalamannya udah luar biasa, udah warawiri banget, dan juga masih relate tapi sama anak muda zaman sekarang. Kalau gitu langsung aja yuk, Indi bakalan ngobrol barengan sama Ari Lasso. Mas Ari. Yes. Kenalan dulu dong. Indi, apa kabar? Kabar baik dan bosan. Di rumah aja ya secara ya. Ini sekarang kesibukannya lagi di YouTube banget nih kayaknya gitu. Sebetulnya seberapa sering sih ngupload? Kayaknya emang ada setiap hari harus naik video atau enggak juga at least beberapa hari gitu. Ya, karena TV ini adalah milikku sendiri. Bebas. Jadi bebas. Kayak minggu lalu mungkin cuma 1 atau 2. Minggu ini nyaris setiap hari. Tapi minggu depan juga udah bingung nih mau upload apaan gitu. Ya ngalir aja. Terus kalau pertanyaannya tadi, kayaknya lagi aktif di YouTube banget ya. Nah, masalahnya kebetulan platform yang sedang terkuasai. Yang sudah dipersiapkan agak lama. Gue aktif itu 7 bulan lah ya. Dari 7 bulan lalu lah. 7 bulan, 8 bulan lalu. Ya, apalagi yang bisa kita kerjakan. Tapi selain YouTube, kemarin juga aku habis rilis single baru gitu. Single Indonesia Pasti Bisa. Tapi di sela-sela itu kan rilis lagu itu kan kayak cuman seminggu kerja ya. Sementara kita udah hampir 2 bulan lebih di rumah gitu ya. Yes. Kalau nggak apa-ngapain ya bisa mati kaku kita. Terus ini nih Mas, untuk yang YouTube ini menarik banget ya. Karena kalau misalnya aku lihat kontennya memang full entertainment banget dan maksudnya ringan-ringan gitu. Dan itu kayak jadi yang nonton juga berasa ini relate aja gitu. Dan aku juga nonton beberapa kayak kontennya kayak cuma datang misalnya ke rumahnya Andre, abis itu cuma main badminton, ngobrol sama anaknya gitu. Nah, tapi sebetulnya untuk di YouTube ini tuh kayak butuh berapa lama sih Mas yang sampai akhirnya sekarang udah bisa hampir reaching subscriber 1 juta gitu. Apakah itu juga karena memang tiba-tiba naik angka subscriber ketika udah mulai rajin follow atau memang dia ada signifikan time gitu ketika pertambahannya mulai meningkat? Terus terang kalau subscriber itu kan buat aku ya itu penting, salah satu parameter, tapi kan bukan yang utama itu ya. Yang utama adalah kepuasanku bisa mengeluarkan isi kepalaku gitu. Ya, jadi orang kan taunya Ari Lasso itu penyanyi doang gitu. Terus berharap kehidupan hari-hari Ari Lasso itu seperti di atas panggung. Ya kalian salah besar. Oke. Gue juga sangat receh, sangat jahil. Orangnya sempat hidup di jalanan 7 tahun, ya kan? Oke. Jadi kalau kalian berharap kemegahan Ari Lasso di atas panggung itu hadir di dalam kehidupan sehari-hari, ya kalian salah dan kalian pasti akan kecewa melihatnya. Nah, kenapa? Bagaimana prosesnya bisa mencapai itu semua? It's about apa ya? Kalau gue tuh kan ngalir aja ya orangnya ya. Gue menjalani sesuatu tuh ngalir aja. 9 bulan yang lalu aktif bikin YouTube gara-gara sering keluar kota, manggung, sibuk. Terus ngapain ya kita di luar kota? Terus kemudian seneng nontonin food vlogger kayak misalkan Next Carlos gitu-gitu. Yaudah yuk kita bikin ini aja yuk. Kita kalau lagi makan di luar kota, makan-makan yang aneh, kita vlogin. Jalan tuh. Jalan. Viewernya jalan. Terus kalau di rumah ada waktu dari seminggu ada waktu kosong 3 hari, coba bikin ngobrol-ngobrol yuk, kata Raditya Dika, gue cocok untuk jadi host ngobrol, bukan host kayaknya, atau jadi teman ngobrol gitu. Waktu gue sama Gopar, gue sering diundang kan, kayak ke YouTube mereka, gue sering diundang, sementara gue sendiri belum aktif di YouTube. Terus mereka bilang storytelling gue bagus. Ya udah, gue coba undang tuh ke rumah, misalkan kayak Dul. Kemudian Ariel Tatum yang deket-deket aja. Terus kemudian ada Denny Cagur. Kita ngobrol aja ngalor ngidul. Gitu. Jadi juga gitu. Jadi dalam ukuranku ya. Bukan jadi sesuatu yang milih apa yang juta-jutaan follower kayak misalkan Atta. Bukan lah gitu. Untuk orang umuran aku gitu. Penontonnya juga ada anak muda. Kok jalan ya? Menyenangkan. Ya udah. Terus masuklah collab. Terus kemudian ya tiba-tiba ngalir aja. Dalam 6 bulan dalam 4 bulan ini mungkinnya tiba-tiba naik kayak sekitar 400 sampai 400 ribuan nih ya, gitu kira-kira. Ya. Berarti lesson learn-nya adalah, lesson learn-nya ketika kalau melakukan sesuatu yang tulus gitu ya, yang kayak, ya udah, this is me gitu, itu akan kayak
apa ya, meng-attract orang dengan sendirinya gitu ya Mas ya, effortlessly lah aku bisa bilang gitu. Nah, yang penting gini, jangan sampai YouTube ini memperbudak gua gitu. Oke, jangan kayak ada deadline gue harus tayang hari ini. Enggak Gitu ya. ada, enggak ada. Oke. Santai aja, santai. Tapi tetap dipikirin konsepnya apa. Ketika mau ngobrol dengan orang, gue tetap riset. Risetnya paling setengah jam pakai ini. Dia lagi ngapain, ya riset aja gitu. Kayak kamu tadi sebelum ngobrol sama aku pasti riset. Kecuali kamu nggak riset gitu. Aku riset pasti. Riset bentar, tulis poin-poinnya apa gitu. Ya udah. Kalau aku tetap melakukan itu. Tidak mau dibikinkan orang kalau aku. Oke. Karena isi kepala orang beda dengan isi kepalaku. Oke, berarti kalau bisa dibilang si whole script-nya ibaratnya ini semuanya masih otaknya Mas Ari dong ya, semuanya. Semuanya, sampai DOP semua. Aku tuh cuma berdua tau di YouTube-ku. Oh ya? Sama yang ini bukan sih, yang kameramen yang kayak jadi co-hostnya itu, yang dia suka kayak ngajak ngobrol Mas Ari, ya kan? Cuma berdua itu. Oh, iya. Terus udah gitu serunya juga karena sekarang udah gaining such amount of number gitu, kayaknya Mas Ari juga emang yang mengapresiasi followers dengan, oke, kalau gue reaching 1 juta, gue akan bagi-bagi. Jadi biar kayak yang nontonnya juga makin merasa ada sense of belonging-nya gitu ya, Mas Ari ya? Aku itu kebetulan gue disponsorin. Ya, kebetulan kalau itu gue disponsorin. Jadi, Mas, mumpung Ramadan nih, bagi-bagi hadiah dong, pasti penggemarnya Mas Ari senang kalau dikasih hadiah. Oh ya udah, oke, gue sini gue bagiin gitu. Gitulah kayak gitu. Oke, nah Mas Ari, aku masih belum tahu ya korelasi antara, jujur aja aku ini kan baru banget di dunia digital, di dunia YouTube. Sangat baru dengan learning by doing aja gitu gue. Jadi gue nggak tahu nanti korelasinya antara hadiah dan subscriber sih, gue terus terang belum tahu. Kita jalanin aja, pengen ngasih hadiah aja intinya gitu. Oke, nah ini kalau misalnya aku boleh cerita dikit ya Mas Ari ya, kalau boleh jujur, aku tuh dengerin lagu-lagu Mas Ari zaman masih kaset, dan itu yang beli adalah mamaku. Jadi dulu kalau Mama umur berapa? Mamaku tuh kelahiran 69. Oh, di atasku 4 tahun ya. Ya, jadi dulu kalau mamaku sebelum kerja berangkat kantor sambil dandan, mamaku tuh pasti dengerin lagu-lagu Mas Ari. Jadi aku tuh kayak masih kecil banget udah hafal di luar kepala lagu yang kayak. Kamu lahir tahun berapa? Aku 93. 93 berarti lagu kangen itu. Enggak, belum. Aku udah yang Rahasia Perempuan, udah yang itu. Kamu Dewa, berarti Dewa Once yang kamu dengerin pertama pasti. Pupus. Pasti ya. Itu, ya. Nah, sampai akhirnya nih, sekarang itu kan kayak back then was years ago ya, Mas ya. Sekarang nih dengan Mas Ari yang kayak masih warawiri gitu kan, sebagai juri salah satu pencarian bakat gitu. Terus sekarang into YouTube juga, yang Mas Ari bilang juga sebetulnya ini kan baru, it's new to you juga anyway gitu. Nah, ini gimana nih Mas, dari Mas Ari sendiri untuk bisa keep up? Mungkin ini pertanyaan standar banget, tapi nggak semua orang bisa gitu loh. Dari masa ke masa gitu, dan mengalami struggle yang berbeda-beda dari masa ke masanya itu juga. Kalau Mas Ari ngadepinnya gimana tuh? Kalau pertanyaannya tentang tetap keep up ya, tetap di dalam apa istilahnya, tetap di dalam panggung ya, tetap di atas panggung hiburan gitu, maksudnya tetap on the spotlight ya, maksudnya tetap in the spotlight. Betul. Karena mungkin seiring bertambahnya kita dewasa dan mungkin market kita anak-anak di bawah kita, kadang kita nggak ngerasa relate, but you can do it anyway gitu. Yes, oke, jadi gue sebenarnya juga bingung. Karena di saat umur gue 30, tahun 2003, waktu gue merilis album kedua, Keseimbangan, itu gue membayangkan diri gue nyanyi umur 40 itu kayak gimana ya gue ya gitu. Oke. Umur 40 tahun aku nyanyi. Dan kemudian yang nonton anak SMA. Sementara kalau gue anak SMA, gue nggak mungkin ngundang artis umur 40-an gitu. Oke. Iya dong. Iya. Kayak istilah. Siapa dulu, gitu ya. Iya, kita waktu SMA dulu, saya waktu SMA pengennya ngundang Slank umurnya juga baru 21 waktu itu. Anak SMA zaman itu pengen ngundangnya Dewa umurnya baru 20, 21 gitu. Gimana ya? Terus itulah makanya terus gue juga punya beberapa bisnis. Intinya menyiapkan beberapa hal. Gue sih merasa bahwa nyanyi ini sudah memberikan gue cukup, tapi kayaknya gue nggak tahu nih tiba-tiba juga bisa berhenti dan nggak laku. Itu bisa banget. Gue selalu berkeyakinan. Gue tuh senang berpikir hal yang buruk, tapi tetap prepare the best gitu. Kita bikin strategi yang terbaik, tapi tetap selalu mempersiapkan diri yang terburuk. Nah, kalau tentang kenapa gue masih relate, itu kalau gue bilang, kalau dianalisa susah ya. Itu kalau gue bilang bahasa spiritualnya itu it's a bless from God ya, terus terang gitu. Mungkin juga karena gue bisa berteman dengan banyak orang, itu salah satu kunci juga.
Temenan sama banyak orang, oke. Jadi pergaulan gue tuh cross multi generasi ya. Jadi itu juga mungkin membantu. Kayak misalkan begini, gue tidak pernah merasa segan bergaul dengan anak-anak yang jauh di bawah gue. Kayak misalkan dulu zaman Niji gitu, kemudian anak The Massive, Noah. Tapi juga gue bisa menempatkan diri gue ketika bergaul dengan Mas Ahmad Albar, Mas Anantono, gitu. Terus ketika ketemu anak-anak YouTuber kayak misalkan kayak Gofar, kayak Radit, itu nggak tahu kenapa kok langsung bisa in touch gitu. Langsung bisa klik. Langsung bisa klik. Nah, dari situlah gue belajar banyak hal dari mereka. Dan gue selalu bilang pertemuan dengan siapapun itu bisa menghasilkan sebuah pelajaran kalau emang orang itu niatnya belajar ya gitu. Jadi meskipun dari nongkrong ya sambil kadang-kadang sambil di bar, kadang-kadang sambil minum gitu. Itu tetap kalau gue ada banyak pelajaran. Nah, persentuhan dengan orang-orang itulah yang membuat kayaknya gue masih tampak relate. Nah, siapa ngebayangin tiba-tiba di umur 45 kemarin 2 tahun lalu gue dijadikan juri sebuah acara pencarian bakat tersukses di Indonesia dan bahkan all season kemarin yang paling sukses gitu. Secara angka, secara data, secara kemudian menelurkan bintang-bintangnya ya. Banyak bintang yang benar-benar lahir terus kemudian berlanjut ke season yang kemarin. Itu gue juga tidak merancang kayak umur sekian, aku pengen jadi juri, caranya begini. Nggak ada. Oh, jadi let it flow saja ya. Let it flow, cuman kita ngejalaninnya ya tetap di jalur yang kira-kira membuat kita tetap bagus gitu. Misalkan gini, salah satu contoh untuk teman-teman biar nggak ruwet. Ini jawabannya memang ruwet, cara jelasinnya ruwet nih memang. Gini misalkan. Misalkan lu dikasih kesempatan nongkrong dengan orang penting. Gua misalkan bertemu dengan seseorang penting di dunia rekaman atau siapa yang nggak gua kenal. Tapi kita amprokan di sebuah ruangan. Kalau gue pasti akan taruh handphone gue dan gue ngobrol. Jadi you are really being present aja gitu ya Mas ya? Iya, gue berusaha belajar dimanapun. Coba lu perhatiin anak-anak zaman sekarang. Jangankan anak zaman sekarang, anak band gue aja. Anak band gue aja. Itu gue paling sebel. Ketika kita ngumpul, yang dimainin handphone aja. Jadi dia tidak di situ jiwanya gitu. Dia emang nggak mau belajar. Tapi ketika dia udah cabut, dihubungin susah. Kan aneh, setiap saat pegang handphone. Gue bingung makanya anak zaman sekarang. Iya. Iya. Nah, kalau gue beda. Nih, kayak gue nih sekarang nih. Ini bedanya apa sih dengan kita ngobrol di meja di kafe? Kan kita sama-sama nggak pegang handphone. Yes. Fokus kan kita kan? Yes. Nah, itu dari situ. Jadi intinya adalah belajarlah di setiap saat dari siapapun, dimanapun. Kecuali udah awkward banget kalian mau cabut ya boleh lah mulai pegang handphone. Sorry guys, gue masih cabut. pulang bubar gitu kan. Gitu. Iya. Tapi selama obrolan masih ngalir mah ada aja ya, maksudnya yang bisa kita tangkep gitu ya. Pasti dari ada kalau kita memang kita punya kecerdasan tertentu untuk menangkap obrolan. Kayak misalkan tadi gue ngobrol sama Ariel tadi pagi via WA karena memang gak ketemu gitu. Ya udah, itu pasti ada pelajaran-pelajaran. Ya, kayak gini gitu misalkan ini kan kita ngobrolnya caranya. Lu sebel nggak kalau gue sambil gini? Iyalah kayak nggak notice kan, gitu kan? Apa? Gitu. Oh karir ya? Ya bagus sih karir aman gitu. Itu contoh-contoh kecil. Sebel sih. Yang diremehkan orang. Yang diremehkan orang. Padahal disitulah pertemuan dengan orang itu tempat kita belajar. So it's like a small thing, tapi sebetulnya itu big deal ya Mas Ari ya? Yes, small thing, but it's a big deal. Yes, exactly. Nah, ini ya, kalau misalnya kita compare lagi, kan Mas Ari tuh berhasil di masa-masa yang zaman dulu mungkin untuk jadi musisi, untuk jadi terkenal, itu sulit. Struggle, prosesnya tuh kayak jelas gitu. Kalau sekarang kan, let's say making music. Orang making music bisa langsung upload ya Mas ya? Itu maksudnya kadang bisa jadi apa ya, bisa jadi dua sisi juga gitu. Either lo pisau jadi bermata dua. Exactly. Jadi kayak either lo bisa cepet naik, tapi lo bisa cepet tenggelam juga. Sedangkan kalau di-compare sama zamannya Mas Ari, yang lo struggle, maksudnya dari proses itu kan nggak akan bohong ya, lo akan ngejadiin orang atau sosok yang berhasil gitu. Nah, ngelihat fenomena zaman sekarang yang it's like very easy, semuanya is just one click gitu Mas Ari. Apakah Mas Ari ngelihat akan ada nggak sih dari generasi sekarang yang milenial atau Gen Z yang akan bisa se-legend Mas Ari, se-legend Dewa gitu?
Bener loh ini, Dewa kan udah legend loh soalnya. Gitu, kayak akan ada nggak yang long last kayak gitu, kayak Mas Ari yang sekarang umur udah berapa tapi masih main banget di pensi SMA gitu loh. Iya, memang 2 tahun terakhir ini gila gue tiap Iya bulan kan? kayak ada 2 event SMP bahkan. Iya beneran, emang sih, memang. Meskipun manggilnya Om Ari semua ya, penontonnya Om Ari, Om Ari, Om Ari, Om Ari. Nggak apa-apa. Tapi ya udahlah, at least gue main di pensi gitu ya. Ya, anak-anak gue, pensian anak gue juga pada pengen ngundang gue. Jadi gini, sampai lupa kan tadi tanya apa tadi. Iya, Apa jadi tadi? intinya gimana nih Mas, kalau dengan fenomena Oh, sekarang yang kayak yang ada orang serba gampang ada terkenal, legend apa enggak gitu ya. akankah bisa jadi legend-legend seperti Mas Ari, seperti teman-teman Dewa gitu? Gini, legend itu juga bukan sebuah tujuan kok. Itu sebuah predikat aja, ya kan? Itu sebuah predikat saja. Sebuah predikat yang sekarang makanan enak dikit dibilang, wih legend nih, gitu. Ya kan? Macet parah dikit, wah parah nih legend nih macetnya di daerah sini gitu. Iya dong. Iya, benar-benar. Legend is just an idiom gitu. Sebuah idiom yang dipakai. Tapi kalau pertanyaannya, apakah mungkin ada musisi-musisi sekarang yang akan bisa bertahan gitu, lama gitu? Bisa saja, sangat bisa. Sangat. Tapi karena kan mungkin kita ngelihatnya prosesnya nggak kayak zaman dulu gitu, yang kayak wah itu prosesnya jelas lah gitu dari bawah. Nah, kan ada beberapa musisi milenial sekarang juga sebenarnya memulai prosesnya juga dari bawah meskipun dia cara menguploadnya lebih gampang gitu kan. Tapi kalau mohon maaf untuk teman-teman yang sekedar viral karena memanfaatkan momen sesuatu, itu rasanya akan cepat dilupakan. Tapi buat orang-orang, buat teman-teman musisi atau kreator apapun yang melahirkan itu dengan penuh passion, melahirkan itu dari ide, sebuah pemikiran, sebuah perenungan, dan kemudian muncul, rasanya akan bertahan kok. Rasanya akan bertahan. Semua it's about karya. Gue juga 2 kali terakhir kemarin menelurkan karya, sampai ketiga kali ini semuanya basic on moment. Bukan nebeng ya, maksudnya gini, gue berkarya bukan udah susah bikin lagu cinta-cintaan kayak dulu gitu kan, umur gini. Akhirnya kemarin gue selalu bikin sesuatu untuk Indonesia gitu. Waktu kampanye kemarin zaman perang cebong kampret, gue bikin lagu Tak Harus sama Pai. Itu aja, di luar itu ya gue ngalir aja, manggung. Salah manggung ya bikin YouTube. Tapi sebenarnya waktu terbesar gue habis untuk ngurusin benda-benda di belakang ini, piringan hitam. Wah, ini piringan-piringannya udah gokil sih, Mas Ari ya. Mas, ini udah sampai ada berapa piece kalau bisa dihitung? Lebih 1000, tapi 1000 berapa mungkin 1200, 1500 mungkin. 1000 something ya. And keep going ya, keep counting ya. Pasti akan nambah terus ya nggak sih? Ini di suasana susah ini banyak yang kirim ke rumah. Oh, kenapa? Jadi biar sekalian dipromot juga, sekalian mumpung di review ya Mas ya? Bukan, ya mereka kesulitan jualan dong, toko harus tutup. Oh, oke. Jadi teman-teman pedagang-pedagang kecil di Blok M, di komunitas Blok M itu kan, Mas aku dropin di garasi Mas Ari 50 biji, silahkan dipilih gitu. Ya kan itu godaan besar banget. Iya. Tapi biasanya Mas Ari belinya di mana nih untuk si plate-plate kayak gitu? Aku tahu biasanya sebelah PS tuh ada yang di apa namanya? Yang toko-toko. Ya itu salah satu langgananku juga di STC. Aku ke dia kalau ada yang aku pesen, aku dianterin sama dia. Tapi kalau aku hunting, kalau mau seharian hunting itu ke Blok M Square biasanya. Di basement Blok M Square, dan tentunya hunting lewat dunia maya, lewat Discogs ya, itu marketplace untuk musik terbesar di dunia dan paling terpercaya ya. Terus sama kalau keluar negeri mau kemana pun pasti nyari 5 record store the best in Singapura misalnya. Oke. 5 best record store in Sydney gitu misalkan. Ya udah itu. In Japan gitu ya. In pasti Japan, ada gitu, pasti ada bawa pulang gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, Mas, aku mau nanya ke pertanyaan seputar karirnya, kita geser dulu ya. Ini nih, Mas Ari kan sosoknya tuh family man ya, I would say gitu. Terus udah gitu sempet aku dengar ada cerita Mas Ari tuh nggak direstuin. Nah, siapa yang akan merestui anak band jahat itu? The struggle is real ya zaman dulu ya. Nah, kalau misalnya nanti dibalik nih, vice versa, misalnya Mas Ari yang jadi mertua karena punya pengalaman kayak gitu. Nah, Mas Ari mau jadi mertua yang kayak gimana nih? Yang akan menabuh genderang perang dengan menantu atau sebaliknya? Ini gue ceritain aja nih, ntar anak gue denger kegeeran. Ini pacarnya anakku yang pertama,
yang sering nyuruh ke sini itu aku, bukan anakku. Oh, jadi disuruh main ke rumah gitu? Iya. Karena dia jago main PS. Oh, biar ada temen. Iya. Jadi kayak anakku kadang-kadang kayak kesel sama aku karena begitu pacarnya datang ke sini udah langsung sini main berdua tuh main. Jadi kayak anakku cewek gitu. Jadi kayak malah dia kayak nggak punya waktu gitu. Jadi kayak pacarnya sama bapaknya ya? Iya, sama aku terus. Terus kapan itu waktu si pacarnya cowok itu kayak bawain barang tasnya anakku, aku bilang, kamu nggak boleh gitu, aku bilang gitu. Itu tugasnya cewek. Tasmu bawa sendiri. Nggak boleh minta tolong sama pacarmu buat bawain. It's your job. Gitu. Enggak om, nggak apa-apa kok om. Enggak, tadi kebetulan Ola lagi pegang makanan. Oh ya, nggak boleh minta tolong cowok gitu. Cewek cowoknya. Gua asik orangnya. Oh, dan bahkan kayak udah ada apa ya, advice tentang relationship sejak dini yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak cewek bawa sendiri lah gitu, nggak usah minta. Ya, kayak misalkan beres-beres rumah nih, kan udah 2 bulan lebih kita serumah nih. Kan biasanya kan dari pagi sampai sore mereka sekolah, ya kan? Terus ketemunya sore dan gue paham bahwa mereka capek, jadi kadang-kadang kalau piring atau apa nggak dikembalikan, nggak dicuci, itu kan aku masih maklum. Nah, tapi kalau kayak sekarang ya aku harus bilang, ayo balikin ke belakang. Nanti abis film nggak pasti kelupaan. Sekarang pause dulu filmnya, bawa ke belakang. Kenapa sih Pak? Gini, nanti kamu kalau udah gede, you will thank me for this, apa gitu. Ya. You will thank me for this. Betul banget. Aku aja sangat merasakan. Karena rumah rapi, rumah bersih itu tidak datang karena punya banyak asisten rumah tangga, tidak. Itu karena kita yang melihara. Karena kita yang punya care. Nanti kalau kamu sudah besar, itu tidak bisa tiba-tiba muncul kebiasaan merapikan rumah itu. Tidak bisa. Itu harus dilatih dari muda. Ya, aku cukup keras, tapi ya kalau konyol ya konyol gitu, ngobrol ya ngobrol. Tapi kalau kayak curhat percintaan kayaknya mereka lebih sama ibunya kayak. Oh, takut nanti kalau papanya gimana gitu kali ya Mas ya. Tapi bener sih aku setuju. Aku juga dulu ngerasa tuh Mas kayak disuruh sama mama pokoknya abis mandi jemur anduk jangan digituin doang di kasur gitu. Berasa sih sekarang gitu. Kalau nggak kayak gitu, kalau nggak dari dulu digituin nggak bakal kayak sekarang yang mandiri sendiri gitu kan. Kan sampai sekarang ada tuh sampai tua abis mandi. Biasaan. Anduk basah ditaruh di ini, sepatu masih ada tuh di mana-mana kayak gitu. Dan karena habit dari kecil nggak apa-apa gitu kan? sih sebenarnya, nggak apa-apa, tapi aku bukan aliran itu. Iya, itu small thing matters aja, balik lagi gitu kayak. Iya, stres kalau ngeliat benda berantakan. Aku tuh kalau pulang manggung sampai rumah jam 1 malam ngeliat masih ada kursi yang miring dan masih ada piring kotor di meja. Gak enak kan? Aku beresin dulu, paling 10 menit kan beresin. Beresin 10 menit. Terus kemudian duduk, nyantai-nyantai baru bisa tidur. Oke, Mas Ari, by the way, aku punya sebuah tayangan yang pengen kita tonton bersama ya. Nih, kita lihat bareng-bareng videonya. Jadi memang Dewa itu Dani, Erwin, Wawan, Andra. Ya. Sah banget bahwa ternyata memang Erwin itu founder dari Dewa. Erwin Prastia, kamulah. Satu-satunya. Sebelum kau terlelap. Waduh. Rest in peace, Win. Gimana kalau misalnya ngelihat video yang tadi lagi, mungkin dari Mas Ari ada nggak sih sempet beberapa kata yang belum sempat tersampaikan sama almarhum? Oh ya banyak ya. Dikit aja kalau misalnya ada yang pengen dicurhatin mungkin gitu. Iya gini, ya ucapan tentunya kita berharap Erwin Prastia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Dan yang terpenting dari sebuah kalimat apapun adalah keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberi kecukupan oleh Yang Maha Kuasa. Kebetulan istriku juga masih kontak dengan istrinya Erwin, terus kemudian anakku yang paling gede itu juga temannya Jako, anaknya Erwin yang pertama, sempat ngeband bareng juga. Jadi anaknya Erwin juga pernah kesini. Memang sih sekian tahun terakhir ini udah lama sih Erwin itu kan pindah ke Surabaya. Kita sempat lost contact memang. Kita sempat lost contact ya. Juga everyone have to live. Semua orang harus hidup di jalannya sendiri-sendiri kan. Dan lagian kalau dengan Erwin kan ibaratnya aku dulu udah keluar duluan dari Dewa sebelum dia. Memang agak lama nggak kontak, tapi tiap ke Surabaya nyaris
Itu ketemu, bahkan tahun terakhir kemarin waktu Idol yang season terakhir itu juri lokalnya di Surabaya Erwin. Oke. Ya Itu ngobrol terakhir ketemu? Ya itu terakhir ketemu. Oke. Surabaya berarti ya? Aku sih bisa tahu sih, aku bisa cari sih di handphoneku itu tanggal berapanya pasti ada sih itu. Masih ada fotonya. Tahun lalu berarti ya? Iya 2019 sebentar ya, tak cari ya. Aku pasti bisa ketemu tanggalnya tapi tidak fotonya. Fotonya mungkin udah ada yang terpindahkan, tapi momen hari-hari itu ada tuh aku tahu. Itu adalah seleksi Idol. Idol syuting mulai dari Idol itu syuting 2019 September, berarti itu Agustus. Ini Agustus September udah syuting. Ya sekitar bulan Juni Juli lah aku ketemu sama dia tuh. Oke. Saat seleksi Idol ya di Surabaya. Betul, itu kira-kira. Berarti sudah hampir setahun ya Mas ya? Setahun ya, hampir setahun. Mas Ari, ini ada pertanyaan yang dari netizen, sekarang kita jawab ya. Hai netizen, jadi kemarin kita udah posting foto di event di Instastory, ya di Inventory, di Instastory-nya, di feed-nya juga. Pokoknya banyak pertanyaan akhirnya dan dipilih nih yang pertama dari FH Wibowo. Ini standar sih. Kalau misalnya Mas Ari nggak nyanyi ya, ngebayangin nggak Mas Ari hari ini jadi siapa? Bisa jadi apa aja dan itu nggak terlalu menakutkan ya. Hidup itu selalu punya apapun. Jadi guru ya oke, jadi pegawai ya oke, mungkin jadi pendaki gunung yang terbesar kemungkinan, atau pemain bola atau pegawai di klub bola. Itu salah satu cita-cita gue. Oh, berarti kalau gitu selain jadi musisi dan anak band gitu, Mas Ari dulu sering main bola dan sering daki gunung ya? Naik gunung, semua gunung di Jawa Barat, Jawa Timur, aku naikin semua udah pernah. Memang sangat serius dulu naik gunung. Oke. Dan termasuk pengen punya cita-cita punya toko kecil alat mendaki. Zaman itu kan ada Jayagiri, ada Alpina gitu. Kayaknya lucu banget kalau punya toko kayak gini. Gitu. Oh, oke. Bisa jadi apapun. Yes, baiklah. Gak ada masalah. Oke, ini ada dari Aprilian 86. Mas Ari, ini kan rambutnya tadi katanya habis di blow. Nah, ini pertanyaan dia, rambutnya nggak mau potong cepak nih. Enggak. Kenapa? Emang udah terima? Nggak cocok kayaknya. Udah pernah nyoba belum? Udah, waktu merit, terus beberapa kali gitu. Waktu merit itu pendek rambutku. Oke. Terus waktu pendidikan dasar naik gunung juga harus digundulin. Enaknya sekarang pokoknya. Ya, begini dengan berbagai variannya lah, kanan, kiri, depan. Ya kan, ininya dipotong dikit, ininya tipisin ya, pokoknya gitu deh. Oke, baiklah ya. Nah, ini juga ada dari @oki cameo. Kapan cerita keramat lagi? Nah, ini mungkin karena Mas Ari suka seling-selingin cerita-cerita serem deh. Keramat nanti Jumat, Kamis depan. Kemarin aku lupa, asik upload yang lain, terus tiba-tiba kok ada yang kurang ya, hari Kamis ini apa ya? Aku pikir, oh iya kita nggak upload. Tuh kan, ditagih netizen kan jadinya mereka udah nungguin kontennya berarti main. Iya, sorry. Maklum guys, amatiran. Iya. Tapi awalnya kenapa sih Mas masukin nyelipin konten keramat? Apakah karena lagi trending atau masukin cerita iseng-iseng kayak lagi manggung yang aneh-aneh gitu? Gue itu nggak pernah ikut-ikutan trending. Kalau ikut-ikutan trending, gue akan ngebahas si Paleka itu kemarin. Iya sih. Iya kan? Atau membahas siapa cover lagu apa itu yang kemarin semua trendingnya tuh. Yang lagu Aisyah. Iya. Iya kan? Semua trending. Enggak. Bukan lagi trending ya, kebetulan. Ya sekarang gue di rumah, ya kan? Apalagi yang mau ceritain ya? Apalagi ya, yang di rumah yang nggak aja ya kan? Apa ya yang di rumah? Tapi gue nggak ngarang, nggak ngebohongin orang. Oh, gitu. yang nggak ngibul. Terserah lu percaya apa enggak, gitu. Udah kapan tuh unboxing vintage audio. Mau vinyl, mau review vinyl, begitu diputer langsung kena copyright. Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi menceritakan audio dan menceritakan vinyl itu di YouTube adalah sulit sekali dilakukan karena pasti kena copyright gitu. Pasti kena klaim, dan klaim itu membuat kita sakit hati gitu. Bikin konten susah-susah ya kan. Nggak bisa ini ya. Oke. Nggak bisa itu. Terus kita bikin yang ada aja di rumah. Oke, jadi pokoknya apapun ide yang pop up lakukanlah ya gitu. Dan ini ada dari Anan Dani 1403. Nah, ini mungkin terkait kedekatan dengan Teh Meli. Kang Ari Lasso, gimana awal kenalan sama Teh Meli? Aku awalnya bukan berteman dengan Meli sebenarnya. Tapi? Jadi kita cuma sama-sama satu label dan dijodohkan oleh label. Dan kemudian berteman gitu. Meli itu anak band dari Bandung.
tumbuh di Bandung, aku anak band dari Surabaya. Kemudian kita dinaungkan di satu perusahaan label yang sama, dan duet itu aku dijodohkan. Dan kemudian kita baru berteman. Itu tahun berapa kalau flashback 99 ya, 2000. Oke, terus juga ada lagi nih, last but not least dari Ruli_LMNtrix. Ternyata, nah ini gue setuju banget, Mas Ari Lasso tuh punya sisi lain di balik suara dan performance panggungnya. Kenapa Mas Ari tuh nggak ada yang tahu ya kalau sebenarnya Mas Ari tuh jahil, kocak gitu. Kenapa selama ini kesembunyi ya Mas ya? Kalau fans Ari Lasso beneran, sebenarnya tahu. Sebenarnya tahu. Kalau mereka datang ke konser gua, terus mereka aktif di fans club gua. Jadi terus terang ya, akhir-akhir ini banyak sekali yang menghujat beneran. Wah, legend lu, ngapain lu ikut-ikutan alay, receh lu hidup lu. Terus terang banyak yang begitu. Makanya sampai gue posting di Instagram, nama Ari Lasso, hobi ini, semuanya bertolak belakang kan itu. Dari hobi, bacaan, semua gue tulis semua. Jadi ya gue terus terang bilang, kalau kalian mengharapkan Ari Lasso seperti di atas panggung, kalian pasti akan kecewa. Gitu. Kalian pasti akan kecewa. Karena yang gue pakai analogi waktu itu adalah Ozzy Osbourne. Kurang sangar apa Ozzy ya. Itu dia di panggung sampai makan kelelawar. Dia godfather of heavy metal. Dia dijulukin Prince of the Darkness. Ya, dengan tato segala. Ternyata bikin acara TV reality show tersukses banyak masih di Osbourne. Sama keluarganya. Makasih makan kucing, dia kepleset, dia itu anaknya. Jadi kalau lu ngarepin musisi itu seperti di atas panggung, lu salah. Di atas panggung itu cuma sejam. 23 jam berikutnya, itu dia manusia biasa. Iya. Bokernya juga bau. Iya bener. Masih makan nasi juga, ya kan? Iya. Bangun tidur ileran juga anyway. Iya, yang kalau ada pembantu nggak bener, ya marah-marah. Iya, sama aja, ada bedanya. Tuh. Jadi sebetulnya tapi teman-teman gue kayak Gofar, Soleh Solihun, anak-anak band itu udah tahu kebocoran gue sejak zaman Twitter. Jadi kalau kalian nih orang-orang yang mulai nyerang gue kayak Ari Lasso norak, ternyata aslinya norak. Ya lu alay, lu nggak tahu gue berarti. Lu anak baru aja berarti ya. Lu anak baru. Twitter gue itu 3 juta followernya. Iya. Dan dihack orang, dan itu isinya kalimat-kalimat gua saling serang dengan teman-teman musisi bercanda, sampah tapi bermutu. Kalau kalian kecewa, kalian anak baru, dan nggak apa-apa kalau kalian terus kemudian nggak jadi ngefans dengan Ari Lasso, bener-bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya bener. Nggak ada paksaan beneran. Kayak gua gitu, ngelihat Mick Jagger kemarin, Keith Richards konyol banget, jatuh dari rak bukunya sampai patah leher karena itu. Terus kemudian kejar-kejaran sama cucunya lagi di Hawaii liburan, jatuh patah kaki. Apakah kemudian aku menghujat Keith Richards karena dia ceroboh dan dia receh? Tidak, ya itu Keith Richards. Dia manusia juga gitu. Iya. Ada aja kekonyolannya yang mirip-mirip 11-12 sama kita lah gitu ya. Tapi sebagian besar gini. Ntar ini penutup penting nih. Penutup penting. Ayo. Sure. Kemudian yang bener-bener fans tuh kayak gini, Mas cuekin aja, netizen 62 emang kayak gitu. Ya. Kalau gue tidak bisa cuek, tapi gue juga tidak marah, tapi gue punya moral obligation untuk mengajari mereka. Jadi tidak gue jawab satu persatu, tidak gue ajak perang, gue ajak mikir di postingan berikutnya. Kalau lu nggak paham ya udah. Yang penting gue sebagai person udah melakukan yang semestinya dilakukan. Kayak misalkan lu punya temen atau punya saudara yang nggak bener gitu kan. Ini nggak bener nih. Lu kayak, kan kita ingatkan, jangan minum itu loh. Itu tuh nggak bagus loh. Itu untuk kesehatan lu. Masalah dia nurut apa nggak kan udah urusan beda. Yes. Yang penting kita udah melakukan tugas kita. Yes, yang penting kita ngasih tahu, remind gitu ya. Selanjutnya urusan Anda, balik lagi. Gitu. Oke, Mas Ali terima kasih. Sama-sama. Itu tadi barusan ngobrol-ngobrol Indi barengan sama Ari Lasso. Jadi buat kamu nih untuk next episode pengen Indi ngobrol sama siapa lagi, boleh langsung komen aja di bawah dan kasih tahu alasannya kenapa Indi harus ngobrol sama orang itu ya. Mau siapapun, musisi, mau pemain film, mau MC atau host terkenal, bebas banget ya. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe juga dan juga like video ini. Oh sama yang paling penting nih ya, tombol notifikasi loncengnya dibunyiin. Di mana ya? Nanti ditaruh sama editor di sini ya. Oke?
Kalau gitu thanks for watching and see you when I see you teman cerita. Saya Indi Arisa pamit. Bye.